Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan berjumpa kembali bersama ibadah kita GP Kris Kelapa Gading. Puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu terakhir di tahun 2020. Kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Saat ini kita boleh datang untuk beribadah. Tidak mengurangi rasa syukur kita, karena dengan tuntunan tangan kasih Tuhan, kita dimampukan untuk melewati hari demi hari sepanjang tahun ini bersama Tuhan kita. Suka dan duka kita lewati. Mari saya mengajak setiap jemaat untuk masuk dalam saat teduh untuk memulai ibadah kita. Pemazmur berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita menaikkan pujian, besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. sebab Kau besar Tuhan, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami naikkan puji dan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu besar. Engkau Allah dengan penuh perbuatan ajaib-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Berlimpah kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena kami boleh ada saat ini juga, karena karya keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kami bersyukur pada saat ini, Tuhan boleh layakkan kami untuk datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan kiranya memulihkan kami melalui ibadah ini. Setiap kami boleh semakin diteguhkan imannya. Setiap kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, kiranya boleh menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya selesai ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita bersama-sama kembali memuji Allah kita dengan penuh sukacita, karena hanya Dialah yang layak terima segala puji dan sembah kita. Kita mau menyenangkan hatinya melewati setiap pergumulan, tantangan yang ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah dalam setiap hidup kita. Mari kita kembali mempersembahkan sukacita kita. Sukacita ku sembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi hai mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti, mengalahkan musuhku. Riuh-riuh yang membawaku dalam hidup yang menang. Puji nama Tuhan. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Ipin Alang. Kita kembali menaikkan pujian yang menghantarkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seperti rusa yang rindu akan sungai, hidup kita rindu akan firman dan kebenaran Tuhan. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu.
jiwaku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, hendak menerima dan mengharapkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Hati kami rindu akan Engkau, seperti rusa yang merindukan air. Biarlah roh dan jiwa kami juga merindukan Engkau senantiasa. Puaskanlah dahaga kami dan kenyangkanlah rasa lapar kami oleh kebenaran firman Tuhan yang Kau boleh berikan dan sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Allah, sebab kami sungguh-sungguh merindukan kebenaran itu. Dan oleh kebenaran firman-Mu lah maka kami boleh dikuatkan, diberikan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam tantangan, kesulitan, penderitaan, ancaman akan maut sekalipun. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati Tuhan yang indah bagi setiap kami. Roh Kudus turut bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 21 dan sampai 23. Demikian firman Tuhan, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat khotbah seri kita yang terakhir tentang Immanuel, ya, tentang Immanuel. Ini adalah bulan Natal. Sepanjang bulan Natal ini kita sudah merenungkan tentang Immanuel. Nah, saya ingin mengulang sedikit. Immanuel pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya bicara tentang apa? Yang pertama kita sudah dengar bahwa Immanuel pertama itu berbicara tentang sejarah Immanuel. Ya, dalam perjanjian lama yang dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, kira-kira 2000 tahun sebelum Immanuel lahir, ya, Alkitab sudah mencatatkan bahwa Allah secara implisit berbicara bahwa keturunan perempuan itu suatu saat akan meremukkan kepala ular atau kepala iblis itu. Kemudian zaman Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum Immanuel lahir, dan Yesaya pun bicara tentang siapa Immanuel itu. Nah, lalu di Immanuel bagian yang kedua kita bicara tentang yang namanya identitas Immanuel itu. Siapakah Immanuel itu? Yesaya pasal 9 dengan tegas dan dengan detail mencatat siapa Immanuel itu. Dia mencatat 1 sampai 6 daripada identitas Immanuel itu. Pertama, bahwa Immanuel itu akan lahir sebagai anak manusia. Yang kedua, bahwa Immanuel itu memiliki lambang pemerintahan di atas bahunya. Dia raja di atas segala raja, dan dia pemerintah di atas pemerintah. Lalu namanya juga disebut penasehat ajaib. Ya, dia konselor yang ajaib. Kemudian Allah yang perkasa karena dia berkuasa. Kemudian yang kelima, Bapa yang kekal, dan dia tidak akan pernah mati lagi karena dia melampaui dari segala maut. Kemudian yang keenam dituliskan oleh Yesaya, dia juga disebut Raja Damai. Saudara-saudara, mulai jadi terang benderang tentang siapa daripada Immanuel ini. Makin jelas dan makin jelas. Nah, hari ini kita belajar tentang Immanuel yang keempat sebenarnya. Tapi sebelum yang keempat hari ini, yang kebagian yang ketiga itu berbicara tentang alasan dia menjadi daging, alasan dia menjadi manusia, alasan dia berinkarnasi. Yang pertama, bahwa dia menjadi daging, dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia ingin menyatakan dirinya kepada kita. Ya, kalau dia tidak berinkarnasi, engkau dan saya nggak mungkin kenal siapa Immanuel itu. Yang kedua, alasannya adalah dia ingin menyelamatkan umat dari dosanya. Ya, karena dengan dia menjadi manusia, dia bisa melakukan penebusan akan dosa. Dan yang terakhir kemarin kita sudah belajar bahwa akhirnya dengan dia menjadi daging, dengan dia menjadi manusia, dan Yohanes mengatakan dia diam di antara kita. Saudara-saudara, luar biasa. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat bagian yang keempat, ya, Immanuel seri yang keempat, yaitu bicara tentang Immanuel in the pandemic, ya. Immanuel in pandemic. Apa maksudnya sebenarnya tema ini, ya? Seolah-olah ini satu tema yang seperti dipaksakan begitu. Tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah slogan atau tema, ya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan.
Ya, apa arti daripada Immanuel in pandemi? Yang dimaksud dengan Immanuel in pandemi ini berbicara tentang bagaimana Immanuel, Allah beserta kita itu berada di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi. Ya, yang kedua, bagaimana Immanuel, Allah beserta kita itu bisa di tengah-tengah tantangan kesulitan kita. Atau bagaimana Immanuel, Allah beserta kita itu bisa berada di tengah-tengah penderitaan kita. Ya, juga makna yang berikutnya adalah bagaimana Immanuel, Allah beserta kita itu bisa di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita. Bagaimana Immanuel bisa berada di tengah-tengah ketiadaan harapan kita. Dan yang terakhir, bagaimana Immanuel, Allah beserta kita bisa berada di tengah-tengah ancaman kematian yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, karena itu pertanyaannya adalah, yang pertama, apa sebetulnya tujuan utama ya Allah Immanuel beserta dengan kita? Yang kedua, apa alasan utama sehingga Immanuel itu harus beserta saya dan saudara? Apa tujuan utama dia harus beserta dengan kita? Saudara, saya akan membawa kita memahami bahwa ada dua tujuan utama atau ada dua alasan utama mengapa Allah Immanuel itu harus beserta kita. Ya, yang pertama, alasan utama yang pertama mengapa Allah Immanuel harus beserta dengan kita, yang pertama adalah karena keselamatan jiwa kita. Saudara-saudara, ayat 21 tadi berkata begini, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, alasan utama yang pertama mengapa Allah Immanuel harus beserta dengan kita itu karena dia ingin ya menyelamatkan kita, saudara-saudara. Jadi untuk menyelamatkan kita, Allah Immanuel ini harus turun. Untuk menyelamatkan kita, Allah Immanuel itu harus menjadi daging. Untuk menyelamatkan kita, Allah Immanuel itu harus menjelma menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita, dia harus berinkarnasi menjadi sama seperti kita. Sebab kenapa? Sebab kalau Allah Immanuel itu tidak menjadi manusia, dia tidak menjadi daging, dia tidak menjadi sama dengan kita, maka ia tidak mungkin mati bagi kita. Ia tidak mungkin menebus kita dengan cara yang sesuai dengan kita. Ia nggak mungkin mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga dia tidak mungkin menyelamatkan kita. Walaupun dengan kemahakuasaannya dia bisa. Tapi dia harus jadi manusia, menjadi Immanuel, supaya ia bisa mati di kayu salib demi kita. Supaya ia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Supaya dia bisa menebus hidupmu dan hidupku. Supaya dia bisa menyelamatkan kita secara utuh. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya begini. Ini pertanyaan yang menarik. Allah Immanuel itu datang untuk menyelamatkan kita. Itu bagian dari bagian manusia yang mana yang dia mau selamatkan. Ini penting. Kenapa saya sengaja spesifik bertanya? Karena disinilah urgensi atau esensi daripada Allah Immanuel itu datang beserta dengan kita. Ya, bagian manusia manakah yang ingin Allah Immanuel itu beserta dengan kita atau menyelamati kita? Kalau kita memperhatikan ayat 21, ya, ada kalimat berbunyi begini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ada kalimat dari dosa mereka. Ia ingin selamatkan umatnya itu dari dosa umatnya itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang dosa di sini, maka kita akan menemukan bahwa bagian yang ingin diselamatkan oleh Allah Immanuel itu adalah roh dan jiwa kita. Ya. Karena roh dan jiwa inilah yang selalu berkaitan dengan dosa. Kalau tubuh ini jarang dibicarakan.
Memang kita bisa berbuat dosa, tapi yang akan diselamatkan oleh Tuhan itu hanyalah roh dan jiwa kita. Jadi roh dan jiwa manusia lah yang menjadi fokus, ya, fokus penyelamatan Allah Immanuel itu. Dia harus berada di tengah kita, dia harus menyertai kita karena keselamatan itu. Dia ingin menyelamatkan kita. Bagian mana yang mau diselamatkan? Dia fokus kepada rohmu dan jiwamu. Dia nggak fokus tubuhmu. Nah, di sini menarik. Saya ingin menjelaskan. Jadi yang menjadi fokus adalah roh dan jiwa kita. Ya, Allah Immanuel nggak menjadi soal, nggak persoalkan yang namanya tubuh kita, fisik kita, jasmani kita. Bukan itu fokusnya. Karena itu, saudara, itu sebabnya Allah tidak terlalu peduli dengan kondisi fisik, dengan kondisi tubuhmu, juga dengan kondisi yang namanya jasmanimu. Tuhan nggak terlalu fisik itu, tidak terlalu pusing soal itu. Ya, ada kalanya Tuhan bisa menyembuhkan fisikmu, tapi juga ada kalanya Tuhan izinkan engkau sakit, bahkan sakit sampai mati. Karena fokus keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui Allah Immanuel bukan tubuh kita, bukan fisik kita, tapi yang menjadi fokus daripada penyelamatan Immanuel adalah rohmu, jiwamu. Tapi seringkali kita salah, bukan? Ketika kita sakit kita bilang, aduh Tuhan tolong sembuhkan tanganku, gitu ya. Lalu kita bilang, aduh saya ada kanker nih, aduh Tuhan tolong sembuhkan, angkat kankerku. Ingat, tubuh bukan fokus penyelamatan Allah Immanuel. Betul, dia kadang-kadang bisa sembuhkan, bisa, tapi kadang-kadang diizinkan tubuhmu hancur. Karena fokus dia adalah rohmu, jiwamu. Itulah yang mau diselamatkan oleh Allah Immanuel, sehingga dia datang besertamu. Saudara jangan salah. Kita jangan salah, saudara. Itu sebabnya dalam Alkitab ada satu ayat yang kedengarannya sangat ekstrim. Saya akan baca untuk kita. 1 Korintus 5 ayat 5. Di situ tertulis begini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, ini ayat clear sekali. Bagi Tuhan, tubuh mau hancur silakan, mau dimakan buaya silakan, mau dibuang ke laut silakan. Bagi Tuhan yang terpenting, rohmu diselamatkan, jiwamu diselamatkan. Karena itu jangan kita lebih khawatir kepada tubuh kita. Mau kena COVID, oke, enggak masalah. Kalau memang Tuhan izinkan, ya sudah, mau apa lagi. Tapi pada hari Tuhan, yang dia pentingkan adalah dia ingin selamatkan rohmu dan jiwamu. Saudara-saudara, ini suatu hal yang sangat penting. Kenapa Tuhan tidak begitu fokus pada tubuh, fisik dan jasmani kita? Karena tubuh kita ini fana sifatnya, dia nggak kekal. Yang bersifat kekal itu adalah roh dan jiwa kita. Dan dua inilah yang menjadi alasan Allah Immanuel harus turun menjadi manusia, supaya dia beserta dengan kita dan dia bisa memelihara tubuh, memelihara roh dan jiwa kita, bukan tubuh kita yang menjadi fokus utama. Walaupun kadang-kadang dia buat mujizat, dia sembuhkan gitu ya, kadang-kadang. Tapi juga banyak orang yang dia izinkan sampai mati di dalam sakitnya, mati dalam kecelakaannya, mati karena terpapar virus, mati karena banyak hal. Kalau Tuhan izinkan tidak masalah, Tuhan tidak izinkan juga nggak masalah. Sebab hanya dua itu yang dia fokus. Jadi dia lahir karena mau menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang dia maksudkan adalah roh dan jiwa umat Tuhan yang percaya itu akhirnya kembali kepada dia di surga. Itulah yang paling fokus bagi dia. Hal yang kedua yang menjadi alasan Allah Immanuel itu harus menyertai kita, ya,
itu adalah karena iman. Alasannya karena iman kita. Kalau yang pertama tadi alasan karena keselamatan jiwa kita, roh kita. Sekarang yang kedua karena alasan iman yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, ini juga memiliki satu kebenaran yang menarik sekali. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, iman itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya sebagai umatnya, ya. Dia memberikan kepercayaan atau iman pada kita. Nah, jika Tuhan tidak menganugerahkan iman kepada saya, jika Tuhan tidak mengaruniakan iman kepada saudara, maka kita tidak mungkin bisa percaya Tuhan. Yang kedua, kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Yang ketiga, kita tidak mungkin bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nggak mungkin. Kita bisa percaya Tuhan, kita bisa bertobat dari dosa kita, kita bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu karena Tuhan Allah Immanuel mengaruniakan iman kepada kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa percaya dan menerima Dia. Nah, yang menarik adalah setelah iman itu dianugerahkan, setelah iman itu diberikan kepada kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan, maka tindakan Tuhan selanjutnya adalah Dia harus memelihara iman itu. Dia harus memfollow up iman itu, dan Dia harus menguatkan iman itu setiap saat. Ini menarik. Jadi Dia tidak hanya memberi, setelah itu Dia lepas tangan, tidak. Dia tidak hanya mengaruniakan lalu Dia pangku tangan, terserah hidup mati. Kalau Tuhan model itu, semua kita akan menyangkal iman kita. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dengan kuat gagah kita berjalan mengikuti Tuhan. Tapi iman yang Tuhan kasih, jelas sekali Alkitab bilang, Tuhan juga yang memfollow up iman itu, Tuhan juga yang menguatkannya siang dan malam, Tuhan juga yang memelihara, merawatnya, supaya iman itu tetap bertumbuh selama hidup kita mengiring Tuhan. Nah, ini alasan utama bagian yang kedua, mengapa Allah Immanuel mesti beserta dengan kita. Karena Dia tiap saat ingin menguatkan, ingin memfollow up. Makanya dari sini kita juga punya satu doktrin bahwa keselamatan tidak akan mungkin hilang. Bahwa ketika engkau percaya, Tuhan mengaruniakan iman, Tuhan akan follow up imanmu terus sampai ke surga. Kau pastikan ketemu Tuhan di surga. Walaupun iman ini digoncang dengan bermacam-macam masalah, ingat Tuhan memfollow up, pasti akan sampai ke surga. Nah, ini yang membuat iman itu tetap terpelihara. Kenapa? Karena Tuhan siang dan malam memeliharanya, merawatnya, memfollow upnya, menguatkannya siang dan malam. Apapun kondisimu, ingat imanmu menjadi fokus. Nah, sekali lagi saya mau katakan, ya, dalam Lukas 18 ayat 8 saya baca dulu, ya. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah yang mendapatkan iman? Saudara, di bagian lain kita menemukan bahwa nanti ketika Anak Manusia itu datang ke dunia ini, ingat, hal yang pertama Dia cari bukan mana orang yang cakep, bukan mana orang yang cantik, bukan. Hal yang pertama Dia cari bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, enggak. Hal pertama yang Tuhan cari dalam diri umat orang percaya apa? Adakah iman di bumi ini? Kenapa Dia cari iman? Karena Dia pernah memberikan iman, dan iman itu Dia rawat. Nah, kalau Dia datang, Dia akan cari iman apa yang Dia pernah berikan bagi kita. Apakah kita bertanggung jawab dengan iman kita atau tidak? Tuhan akan datang pertama kali itu mencari iman kita. Nah, ini fokus kedua. Ketika Dia jadi Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, fokus kedua yang menjadi fokus daripada penyertaan kita adalah iman kita. Bukan kekayaan kita, bukan rumah tangga kita, bukan juga kesehatan kita. Yang menjadi fokus pemeliharaan Tuhan juga bukan jabatan kita, bukan nama baik kita, bukan. Yang menjadi fokus pemeliharaan Tuhan, Allah beserta dengan kita. Dia harus jadi Immanuel. Dia mau fokus dengan imanmu, Dia mau pelihara imanmu, Dia mau follow up imanmu. Itu yang menjadi fokusnya. Nah, saudara-saudara,
Jadi penting ya. Seringkali kita keliru. Kita berpikir Allah Immanuel datang menyertai saya. Kita pikir dia akan beserta kita di dalam masalah kita, di dalam persoalan hidup kita, dalam tantangan kita, ketakutan, kekhawatiran kita, dalam penderitaan kita, dalam krisis ekonomi kita, krisis keuangan kita, dalam sakit penyakit kita. Kita pikir dia datang menyertai kita, dia akan fokus dengan pandemi yang sedang kita hadapi. No, Tuhan bukan itu fokusnya. Allah Immanuel harus berserta dengan kita, bukan pada persoalannya. Ingat, bukan pada persoalannya, tapi yang menjadi fokus Allah Immanuel beserta kita, berserta dengan engkau, adalah imanmu yang pernah dia karuniakan kepadamu. Karena itu kita seringkali salah berdoa ya. Seringkali kita salah berdoa. Seringkali kita bilang, Tuhan angkatlah penyakit saya. Oke lah, doa saya tidak mengatakan itu salah 100% ya, enggak. Seringkali kita bilang begini, Tuhan angkatlah penyakitku. Tuhan tolong lepaskan aku dari utang-utangku. Tuhan tolong lepaskan aku dari masalah penderitaanku. Jadi doa kita itu fokusnya kepada persoalan-persoalan. Padahal Allah Immanuel menyertai engkau bukan untuk memadamkan api ini. Betul seperti yang saya katakan di awal, ada kalanya dia memadamkan persoalanmu, ada kalanya dia memberi solusi di tengah utang yang begitu berat, ada kalanya dia kasih kesehatan, kesembuhan yang baik. Betul, tapi ingat, itu bukan fokus utama Tuhan. Fokus utama Tuhan adalah iman yang ada dalam hatiku. Situasi boleh gonta-ganti datang. Kalau Tuhan izinkan entar penyakit ini, entar lagi pandemi ini, entar lagi masalah krisis ekonomi ini, entar lagi masalah keuangan, entar lagi masalah penyakit dan sebagainya. Tuhan tidak persoalkan. Semua situasi ini yang dia pelihara cuma satu, imanmu. Dia akan concern lihat iman. Oke? Sebentar lagi masalah keuangan, sebentar lagi masalah krisis ekonomi. Saya mau lihat anak-anakku ini imannya tetap kuat. Itu yang menjadi fokus. Jadi doa kita mestinya gimana? Ya kalau Tuhan izinkan pandemi hari ini, jangan bilang Tuhan angkat pandeminya. Orang Tuhan izinkan, mestinya doa kita, berilah kami kekuatan dan iman yang tetap kuat. Di tengah-tengah pandemi apapun, di tengah-tengah krisis apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, silakan persoalan apa saja datang, silakan krisis apa saja datang, silakan pandemi apa saja datang, Tuhan tolong kuatkan iman kami. Harusnya itu doa yang benar Bapak Ibu. Tapi dasar kita manusia kan suka cengeng. Wah, Tuhan angkat ini, Tuhan lepaskan. Kita fokus pada masalah. Hari ini saya ingin meluruskan supaya kita melihat masalah. Ingat, Allah Immanuel bukan lihat masalahnya. Kamu lihat masalahnya, tapi Tuhan tidak lihat masalahnya. Yang dia lihat adalah imanmu. Bagaimana imanmu bisa kuat lewatin masalah itu. Itu yang Tuhan sertai. Bukan persoalan kita. Karena itu kalau kita lihat sejarah pelayanan Yesus, ada banyak yang disembuhkan, iya ada. Tapi juga ada banyak yang enggak, Tuhan tidak sembuhkan. Ada banyak orang yang bermasalah, iya. Tapi juga banyak orang yang bermasalah yang tidak diberikan solusi. Tetapi yang Tuhan pelihara adalah iman. Karena itu ada katakan, ya pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Ingat, itu ayat itu bicara tentang pemeliharaan iman, bukan pencobaan yang datangnya. Bukan. Ini penting. Karena itu mulai hari ini kita sadar Allah Immanuel itu sudah datang. Dan dia datang tinggal beserta dengan kita. Ingat, fokusnya cuma dua. Keselamatan roh dan jiwamu. Yang kedua, iman yang pernah dia berikan kepadamu. Dia hanya fokus itu. Kau kadang-kadang bisa diizinkan sakit, kau kadang-kadang bisa diizinkan mengalami musibah yang begitu berat. Bukan itu fokusnya. Dia tetap fokus pada dua hal itu, supaya pada akhirnya kau tetap kuat. Kalaupun kau harus mati,
roh dan jiwamu diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Hari ini hati kami terus bersyukur karena Allah Immanuel itu yang mulai dari 2000 tahun sebelum Yesus lahir, bahkan kalau hitung sampai hari ini udah 4000 tahun lebih, Allah Immanuel ini sudah punya satu rencana kekal untuk menyertai setiap kami. Dan dia fokus kepada dua hal, keselamatan roh dan jiwa kami, dan memelihara iman kami. Karena itu kami gak takut dengan apapun situasi. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Itu karena imanlah yang menjadi sentral perhatian Allah Immanuel itu. Kami boleh mengalami banyak masalah, kami boleh mengalami problem demi problem, sakit demi sakit, dan semua situasi yang buruk, pandemi demi pandemi akan datang. Kami nggak tahu ada pandemi apa lagi, tapi Tuhan akan memelihara iman kami. Berkatilah jemaatmu yang mengakhiri tahun ini, mengakhiri bulan Desember 2020 dan akan masuk tahun 2021. Ajar kami melihat bahwa Allah Immanuel yang beserta dengan kami adalah Allah yang luar biasa, maha besar dan maha kuasa. Kami mau supaya kami terus berjalan bersama dengan Dia. Segala kekhawatiran, segala keputusasaan tidak menjadi alasan bagi kami. Sebab kami punya Dia yang melampaui dunia dan melampaui kekekalan. Berkati setiap jemaat dan segala pergumulan mereka, semua hal yang mereka lewati tahun yang sebentar lagi kami tinggalkan. Kami juga berdoa untuk tahun 2021, biarlah Tuhan tetap memelihara iman kami dan memelihara roh dan jiwa kami. Apapun situasinya kami tidak tahu, tapi selama Tuhan kan pelihara iman kami, roh dan jiwa kami, kami tidak akan takut terhadap maut sekalipun. Ini doa dan syukur kami, berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya melalui firman yang kita dengar, kita senantiasa yakin dan iman kita terus dikuatkan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap hidup kita. Dia selalu hadir dalam setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita. Dia ada bersama kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang penuh iman dan penuh harapan, karena Allah Sang Immanuel itu telah datang dan tinggal beserta dengan kita. Ia memelihara iman kita, dan Ia juga memelihara roh dan jiwa kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya atas nama hamba Tuhan dan diaken mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Doa kami ibadah online kita terus menguatkan, menghibur dan menumbuhkan iman kita di tengah-tengah pandemi sampai hari ini. Dan Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember dan juga minggu terakhir daripada tahun 2020. Itu artinya bahwa minggu depan itu kita sudah berpindah pada tahun yang baru. Nah, perlu kami sampaikan beberapa hal sehubungan dengan pergantian tahun ini. Jadi dalam sepanjang minggu ke depan ini tidak ada kegiatan ibadah. Misalnya seperti ibadah doa, itu biarlah kita berdoa di rumah kita masing-masing. Begitu juga remaja kita dan pemuda kita yang untuk sementara 1 minggu ini tidak ada kegiatan ibadah. Tetapi ibadah umum tanggal 3 Januari itu kita akan kembali beribadah seperti biasa. Dan biarlah tanggal 3 nanti kita akan mengadakan satu ibadah yang khusus yang boleh bersama-sama dengan sukacita karena telah memasuki tahun yang baru. Dan sepanjang pergantian tahun ini tentu Bapak Ibu di keluarga masing-masing akan menyambut tahun yang baru dan juga segera meninggalkan tahun yang lama. Biarlah selama kegirangan, kegembiraan yang akan kita rasakan dalam pergantian tahun ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa supaya kesehatan kita tetap baik sampai kita nanti masuk di tahun 2021. Demikian wartah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu kembali di tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan